بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيئنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام النووي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. وروينا في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وروينا فيه أيضا عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung daripada kajian kitab Al-Adhkar kumpulan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis-hadis yang terkait dengan zikir-zikir bernisbat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tadi kita baca atau beberapa hadis yang tadi kita baca
Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dari Imam Muslim, yang mana Imam Muslim menyebutkan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari dari kabilah Ghifar, dari kabilah Ghifar. Ketika ini kabilah datang ke Nabi, kata Nabi, dari mana kalian? Mereka menjawab, kami ya Rasulullah dari kabilah Ghifar. Ghifar. Kata Nabi, Ghifarun ghafarahullah. Kabilah Ghifar mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka didoakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mendapatkan doa Nabi? Kabilah Abu Ghifar, Abu Dzar ini, karena mereka kabilah Ghifar masuk Islamnya itu tanpa ada pertumpahan darah. Mereka semua atau rata-rata dari kabilah Ghifar menerima Islam hanya dengan satu orang pendakwah, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi ketika Nabi masih di Mekah, di masa-masa awal dari masa kenabian Nabi Muhammad SAW, itu kan tentang dakwahnya Nabi menyebar ke kabilah-kabilah yang ada di sekeliling Mekah, yang ada di sekitar Mekah dan Madinah. Abu Dzar dengar, beliau di kabilahnya dengar di Mekah ada orang yang ngaku Nabi, tapi dimusuhi oleh kaumnya, didustakan oleh kaumnya. Kata Abu Dzar, aku ini bisa berpikir, aku punya otak, bisa berpikir. Aku ngerti balaghah, ngerti sastra Arab, aku menguasai syair-syair. Jadi kenapa dah aku dengar langsung? Biar aku yang nilai. Nah, ini contoh orang cerdas. Jadi tidak terbawa arus atau tidak mengikuti apa kata orang. Abu Dzar tidak mengikuti apa kata orang. Kata orang Mekah aja, orang Mekah itu kan kerabatnya sendiri. Mereka yang ngomong, Nabi itu Nabi palsu. Ajaran itu ajaran tidak benar. Kata Abu Dzar, kenapa aku tidak dengar langsung? Aku bisa berpikir, aku menguasai sastra Arab, aku menguasai syair-syair. Aku tahu yang mana yang bohong, yang mana yang asli. Ini orang cerdas. Tidak mau ikut apa kata orang. Tidak mau ngikut apa kata orang sebelum dia menilai dengan sendiri. Akhirnya datang Abu Dzar dari kabilahnya Ghifar datang ke Mekah. Sampai di Mekah Abu Dzar, beliau cerdas. Tidak tahu-tahu datang ke Mekah langsung nyari mana Muhammad yang ngaku Nabi. Enggak. Abu Dzar iktikaf di Masjidil Haram. Atau diam tinggal di masjid. Tawaf. Tinggalnya di masjid. Akhirnya di satu malam, tawaflah di masjid, di Ka'bah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali. Nah, Abu Dzar melihat Sayyidina Ali ini lain ini kayaknya. Terus Sayyidina Ali melihat Abu Dzar, kasihan. Ini orang asing, nggak ada yang menjamunya. Nggak ada yang ngajak dia tidur di rumahnya. Akhirnya sama Sayyidina Ali ditawarkan. Sini aku jamu, kamu orang asing, iya aku orang asing, bukan orang Mekah. Akhirnya dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di salah satu rumah yang beliau siapkan untuk nginep di situ. Udah.
sehari, 2 hari, 3 hari. Abu Dzar tidak ngomong ke Sayyidina Ali apa tujuannya ke Mekah. Sayyidina Ali juga tidak menanyakan ke Abu Dzar apa tujuannya ke Mekah. Pokoknya dijamu dulu selama 3 hari. Dan apa namanya, adab bertamu itu, kita kalau bertamu di rumah orang menginap tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau nak lebih dari 3 hari harus ngomong izin. Jadi adab bertamu itu nginep. Jadi bertamu nginep di rumah orang itu jangka waktunya cuma 3 hari 3 malam. Setelah itu kita sebagai tamu tidak ada hak lagi untuk nginep di rumah tamu tersebut, di rumah orang itu. Kecuali kalau kita ngomong, kita izin, diizinkan baru boleh nambah hari keempat, hari kelima, 10 hari, sebulan, terserah. Yang penting izin dulu. Setelah 3 hari, baru Sayyidina Ali menanyakan kepada Abu Dzar. Sudah 3 hari, tidak ngomong apa-apa. Tanya, apa tujuanmu ke Mekah, wahai orang asing? Dijawab sama Abu Dzar, tujuanku ke Mekah adalah untuk, tapi kata Abu Dzar, sebelum aku jawab, kau diam dulu, kau jangan bongkar rahasiaku. Jangan ceritakan ke orang lain apa tujuanku ini. Ya, kata Sayyidina Ali. Ali juga tahulah. Tujuanku ke Mekah adalah ingin mendengar langsung tentang orang yang mengaku Nabi bernama Muhammad. Kata Sayyidina Ali, kau tepat sasaran. Karena Sayyidina Ali adalah orang yang pertama kali masuk Islam, termasuk dan orang yang dekat, bahkan serumah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempat serumah, diasuh sama Nabi sampai beliau agak dewasa. Kata Sayyidina Ali, sudah, nanti aku temukan kau dengan Nabi Muhammad. Aku sepupunya, aku pengikutnya, kata Sayyidina Ali. Sudah diatur waktu ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan apa yang dibawa oleh Nabi dari Al-Quranul Karim, langsung seketika Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam. Masuk Islam. Jadi dia ngomong, aku bisa berpikir, aku paham balaghah Arab, sastra Arab, tidak takut untuk ditipu. Jadi pas dengar, tahu aja ini benar, ini bukan sihir, ini bukan karangan manusia. Jadi orang yang ngerti sastra Arab ketika mendengarkan Al-Quranul Karim, itu mereka yakin ini bukan karangan manusia. Bukan karangan manusia. Tidak mungkin ada manusia yang bisa mengarang kata-kata seperti ini. Makanya mereka musyrikin Mekah seperti Abu Jahal Group itu sebelum orang luar mendengar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka berusaha semaksimal mungkin agar orang luar itu tidak mendengar Al-Quran dari Nabi. Datang misalkan musim haji kan banyak jamaah dari luar. Haji kan dari dulu, bukan Islam, di zaman Islam ada haji. Musim haji ramai dari kabilah-kabilah mana-mana datang. Dari Yaman, dari sana, dari sini. Sebelum mereka mendengarkan apa yang dibawa oleh Nabi, itu mereka udah cegat dulu. Musyrikin Mekah sudah larang dulu mereka. Didatangi, didoktrin jadi. Didatangi perkemahan kabilah-kabilah yang haji. Nanti bakal datang ke kalian orang dari kami, keluarga kami itu, kami tahu dia. Jangan dengarkan. Dia tuh ngaku-ngaku jadi nabi. Pokoknya dijelek-jelekkan Nabi Muhammad. Dia itu penyihir. Hati-hati, jangan sampai dengar apa yang dia bacakan. Itu. Jadi udah ditakut-takuti mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian dengar apa yang dia baca, kalian akan tersihir. Hati-hati.
Kalian bisa musuhan dengan bapak kalian, bisa musuhan dengan anak kalian, bisa musuhan dengan saudara kalian seperti kami. Banyak dari saudara kami disihir oleh Muhammad. Nah, itu. Pokoknya dijelek-jelekkan Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi datang, Nabi tiap tahun, tiap musim haji keliling ke kemah-kemah haji, nawarkan Islam. Selama 10 tahun itu Nabi nawarkan terus Islam. Ketika Nabi datang ke mereka, Nabi ngomong, aku Muhammad, langsung ditolak. Tanpa mereka dengar apa yang dibawa oleh Nabi dari Al-Quranul Karim. Tapi umpama mereka sempat mendengar Al-Quran, secara otomatis mereka akan iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi mereka itu tidak mau orang lain dengar Al-Quranul Karim. Abu Jahal grup itu. Walaupun mereka dengar Al-Quran, mereka tidak mau iman karena mereka sombong. Karena mereka gengsi. Abu Jahal grup itu tidak galak iman sama Nabi, bukan tidak percaya sama Nabi. Tapi karena memang mereka itu tidak mau. Mereka itu beranggapan ketika kita masuk Islam, maka kita berada di bawah komando Muhammad. Gengsi. Tidak galak. Padahal Nabi tidak pengen jadi pemimpin. An-nubuwah bukan an-nubuwah, kenabian yang dibawa oleh Nabi bukan kepemimpinan, bukan. Yang dibawa oleh Nabi syariat Allah. Yang dibawa oleh Nabi syariat Allah. Dengan bukti setiap orang yang masuk Islam statusnya pemimpin, itu sama Nabi dilanjutkan jabatannya. Ditetapkan, diikrarkan. Raja Habasyah, Raja Ethiopia masuk Islam, tidak Nabi cabut jabatannya. Oh, aku yang raja, kau wakil aku di situ. Tidak, tetap statusnya raja. Ketika Raja Habasyah masuk Islam, tetap statusnya raja. Ada raja dari Yaman, kakak adik masuk Islam, tetap statusnya raja. Pemimpin kabilah masuk Islam, tetap kau pemimpin kabilah, lanjutkan, kata Nabi Muhammad. Nabi tidak merenggut jabatan orang lain seperti yang diperkirakan oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Jadi mereka ini walaupun mendengar Al-Quran, mereka tidak iman. Mereka terkagum-kagum dengan Al-Quran, tapi mereka tidak mau iman karena sombong, gengsi. Allah yang katakan itu. Fa innahum la yukadzibunaka walakinnal ladzina kafaru bi ayatillahi yajhadun. Kata Allah, mereka itu Muhammad bukannya enggak percaya dengan kamu, mereka percaya, tapi mereka tidak mau ingkar karena juhud. Juhud itu sombong. Juhud itu sombong, gengsi, jadi tidak mau menerima dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka, karena mereka pernah dengar Al-Quran, mereka tidak mau orang lain mendengarkan Al-Quranul Karim. Mereka berusaha jangan sampai ada yang dengar Al-Quran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bukti lagi, ketika Sayyiduna Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Itu beliau sebelum Islam orang yang paling memusuhi, termasuk orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 tahun. Selama 5 tahun beliau itu memusuhi Islam. Tahu bagaimana ceritanya masuk Islam beliau? Masuk Islam beliau karena tidak sengaja mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya, adik perempuannya. Beliau di luar rumah, nak masuk rumah, dengar adik betinanya baca Al-Quran. Beliau ini masuk dulu, marah dulu. Adiknya habis dipukul, baru ketahuan masuk Islam, adik perempuannya. Setelah emosinya meredah, penasaran, tadi yang kau baca apa? Apa yang kau baca tadi? Kata adiknya, yang aku baca tadi adalah Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Umar, coba sini, aku mau baca. Tidak boleh, kau musyrik, najis. Dipaksa sama Sayyidina Umar. Aku mau baca. Akhirnya diambil, dibaca. Surat Toha.
cuman sampai 20 ayat. Surah Toha itu pendek-pendek. Toha itu satu ayat. Pendek-pendek. Tidak sampai satu halaman dibaca oleh Sayyidina Umar. Tidak sampai. Ketika Sayyidina Umar baca sampai ayat ke-20 atau ayat 15, beliau meneteskan air mata dan langsung pengen masuk Islam. Kata beliau, berarti selama ini dari ini kami lari. Kata Sayyidina Umar, orang yang punya kalam ini, zat yang mengucapkan kalimat ini adalah Tuhan yang memang tidak pantas disembah selainnya, Tuhan yang lain. Langsung iman. Berarti apa? Selama 5 tahun ini Umar bin Khattab tidak pernah dengar Al-Quranul Karim. Makanya dia jadi orang yang memusuhi Islam, memusuhi Nabi Muhammad. Sekali dengar Al-Quran, langsung masuk Islam. Nah, itu. Jadi dengan satu syarat, tidak ada rasa gengsi atau sombong. Itu, orang yang tidak sombong, tidak gengsi, dengar Al-Quran dari Nabi, semua langsung masuk Islam. Umar bin Khattab tidak sombong, tidak gengsi dia. Dia musuhi Nabi karena dia beranggapan Muhammad ini memecah belah kalimat, memecah belah barisan orang-orang Mekah. Makanya dia benci dengan Nabi di awal sebelum dia masuk Islam. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari, perawi hadis yang kita baca hadisnya pada malam hari ini, ketika mendengarkan Al-Quran dari Nabi langsung masuk Islam. Spontan. Dia tahu ini bukan penipu, ini bukan penyihir, apalagi orang gila, bukan. Ini benar omongan, ucapan, kalam dari Tuhan yang Maha Esa. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengumumkan keislamanku. Keluar dari rumah Nabi, Abu Dzar tawaf di Ka'bah, habis tawaf dia umumkan di depan masyarakat Mekah yang waktu itu semua atau mayoritasnya musuh Nabi. Ini keberanian sahabat Nabi Muhammad. Kata Abu Dzar, wahai orang Mekah, saksikanlah bahwasannya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini depan Abu Jahal Group dia ngomong, marah semua. Ini menghina kita, ini wong asing ini dipukuli. Jadi Abu Dzar termasuk orang yang pernah dipukuli karena Allah. Disiksa, dipukuli. Akhirnya dipisahkan oleh Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Kata Abbas, oi, hati-hati. Kalian tidak tahu apa dia dari mana, kata Abbas. Dia ini Abu Dzar Al-Ghifari. Dari kabilah Ghifar. Yang mana setiap kita berjalan, setiap kita membawa dagangan ke Syam, pasti kita melewati kabilah Ghifar. Awas, hati-hati, jangan sampai mati, istilah jangan sampai kalian siksa. Kalau kabilahnya marah, tidak bisa kita jalan ke Syam, pasti dicegat terus sama kabilah Ghifar. Akhirnya mereka semua melepas tangannya dari menyiksa Abu Dzar Al-Ghifari. Pada saat itu, sebagian ulama sejarah mencatat bahwasannya Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang kelima atau orang ketujuh yang masuk ke dalam agama Islam. Abu Dzar, wong kelima atau wong ketujuh. Jadi memang di awal, masih awal Nabi diutus, beliau masuk Islam. Kemudian setelah beliau berdakwah, kata Nabi, wahai Abu Dzar, kembalilah kamu ke kabilahmu, dakwah di sana, nanti kalau kau dengar aku keluar dari kota Mekah, Nabi kan tahu udah bakal hijrah, maka kau silahkan datang tinggal bersamaku. Balik Abu Dzar ke kabilahnya setelah mendengar Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, baru Abu Dzar datang membawa kabilahnya menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cerita sedikit daripada biografi sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Hijrah bersama Nabi, tinggal bersama Nabi, ikut semua peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan kemudian beliau meninggal setelah Nabi di kota Madinah. Beliau meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah, Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang luar biasa. Jadi sebagian ulama mengatakan dia ini orang kelima atau orang ketujuh yang masuk Islam. Jadi dari awal Islam, budaya Islam. Cuman sama Nabi suruh balik ke kabilahnya untuk berdakwah. Nanti kata Nabi, kalau kau dengar aku hijrah, boleh kau datang hijrah ikut tinggal bersamaku. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad hijrah, beliau datang. Setelah beliau datang, tidak lama kabilahnya datang, semua iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Dzar mengatakan, qala li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Dzar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallahi ta'ala. Wahai Abu Dzar, mau tidak kau aku kasih tahu kalam, ucapan atau zikir, bisa kita artikan kalam di sini adalah zikir yang paling disukai oleh Allah. Tentu jawab Abu Dzar, mau ya Rasulullah. Dijawab sama Nabi, inna ahabbal kalami ilallah subhanallahi wa bihamdihi. Kata Nabi, zikir yang paling disukai oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdihi. Ini tentunya kata ulama zikir selain Al-Qur'anul Karim. Kalamun nas. Nabi kan ngomong kalam. Kalam siapa? Kalamnya kita. Bukan kalamnya Allah. Kalau kalamnya Allah tentu tidak bisa dibandingkan dengan kalamnya kita, dengan zikirnya kita. Jadi maksud di sini adalah kalamun nas, zikir yang kita baca selain Al-Quran, itu yang paling disukai oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdi. Arti dari subhanallah wa bihamdi, subhanallah, maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas untuk dirinya, untuk zatnya. Maha suci, jadi arti subhanallah kita mensucikan Allah dari sifat yang tidak pantas untuk zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata ulama, kenapa paling disukai oleh Allah? Karena menafikan semua yang tidak pantas untuk Allah. Beda dengan zikir-zikir yang lain. Misalkan, la ilaha illallah, itu zikir yang afdal juga. Cuman la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, hanya menafikan atau hanya menyinggung, mengandung sifat wahdaniyah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita belajar sifat wajib ada 20. Termasuk sifat 20 itu ada sifat namanya wahdaniyah. Wahdaniyah fil dzat, wahdaniyah fil af'al, wahdaniyah fil sifat. Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Makna atau keyakinan dari sifat tersebut terkandung di dalam zikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Cuman itu kandungan dari la ilaha illallah. Tapi kandungan dari subhanallah itu mencakup semua sifat wajib untuk Allah. Kandungan sifat zikir subhanallah. Maha suci Allah. Dari apa? Dari Tuhan selain Allah. La ilaha illallah itu terkandung di dalam zikir subhanallah. Maha suci Allah. Dari Tuhan selain Allah. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari makhluk yang menyerupai Allah atau dari Allah, dari sifat Allah yang menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mukhalafah lil hawadits. Terkandung di situ.
Maha suci Allah untuk sama dengan makhluk, maha suci Allah untuk ada makhluk sama dengan Allah. Terkandung di situ. Subhanallah, terkandung di situ. Sifat qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh. Maha suci Allah dari butuh dengan makhluk yang lain. Tidak butuh. Allah tidak butuh dengan makhluk. Ini kalau di sifat 20, qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah tidak butuh dengan makhluk. Terkandung di zikir subhanallah. Sifat qadim, baqa. Allah itu zat yang tidak ada awalnya. Tidak ada akhirnya. Terkandung semua di dalam zikir subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari zat yang ada awalnya. Artinya Allah qadim. Tidak ada awalnya. Maha suci Allah dari zat yang ada akhirnya. Artinya Allah baqa. Tidak ada akhirnya. Jadi sifat 20 itu terkandung di dalam zikir subhanallah. Bahkan la ilaha illallah terkandung di dalam zikir subhanallah. Nah, makanya dalam hadis ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan bahwasannya zikir yang paling disukai oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdihi. Kita mensucikan Allah dari semua sifat yang tidak pantas untuk Allah. Kita mensucikan Allah dari Tuhan selain Allah. Kita mensucikan Allah dari butuh kepada makhluk. Kita mensucikan Allah dari sama atau menyerupai makhluk atau ada makhluk yang menyerupai Allah. Kita mensucikan Allah dari zat yang ada awalnya. Kita mensucikan Allah dari zat yang ada akhirnya. Ini semua terkandung di dalam zikir subhanallah. Makanya kata ulama, lihat di dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat atau kudratullah. Allah menyebutkan, menyinggung tentang kekuasaan Allah, tentang keagungan Allah. Itu diawali dengan rata-rata diawali dengan kalimat subhan, maha suci Allah. Salah satu contoh yaitu kejadian Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kata Allah, maha suci zat yang menisrakan. Nah, ini kan Isra Mi'raj ini kan kejadian yang luar biasa. Kejadian yang sangat tragedi yang begitu menakjubkan. Nabi di waktu yang begitu singkat. Sampai-sampai ulama mengatakan ketika Nabi balik dari Isra Mi'raj itu, tempat tidur beliau itu masih hangat. Arti kita kalau tegak dari tempat tidur, dari tempat duduk atau tempat tidur gitu. Kan hangat gitu Berapa lama hangat itu? Ini kan Nabi ketika pergi Isra Mi'raj ke Baitul Maqdis, sholat jadi imam, naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketujuh, habisnya ketemu Allah, turun lagi ke Nabi Musa, naik lagi, sholat dari 50 sampai jadi 5 rakaat. Ini kejadian, kalau kita baca cerita Isra Mi'raj, itu bukan sesimpel yang biasa kita dengar. Apa yang Nabi lihat surga, Nabi lihat nikmat-nikmat di surga, Nabi lihat neraka, Nabi melihat siksaan-siksaan yang akan terjadi di dalam neraka. Panjang ceritanya itu. Sampai beliau balik, tempat tidur beliau masih hangat. Artinya di dalam ukuran waktu dunia, hanya berapa menit Nabi pergi. Tapi ukuran waktu yang Allah inginkan, itu cerita dari Mekah ke Baitul Maqdis 1 bulan perjalanan. Pergi PP 2 bulan. Belum naik ke langit kan begitu. Ini kejadian tragedi yang begitu luar biasa. Menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, kudratullah. Makanya Allah awali dengan kalimat subhan, maha suci. Maha suci siapa? Zat yang menisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
ketika Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, kemampuannya di dalam Al-Quran, rata-rata, tidak semua, kebanyakan diawali dengan kalimat subhan. Allah ingin menunjukkan maha suci Allah dari semua sifat yang tidak pantas untuk dirinya, dan Allah akan tunjukkan tanda kekuasaan Allah. Salah satunya tadi adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir yang paling disukai oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdihi. Insyaallah kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan. Paling tidak kita baca setiap zikir yang baru kita dengar, kita baca, dan insya Allah tidak putus kita dalam membacanya, istiqamah dalam mengamalkannya, sehingga insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.